wabarakatuh. Salam hormat dosen penguji. Perkenalkan saya Khadijah SPD. Saya dari SMA Negeri 2 Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Saya dari LPTK Universitas Islam Sumatera Utara, PPG Daljak Angkatan 1 tahun 2021. Pagi ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan mempraktikkan pembelajaran mengenai materi teks prosedur kelas 11 semester ganjil. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Masih tetap semangat belajar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, bagus sekali ya semangatnya. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelas pimpin doa, nak. Siap gerak. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, Ibu cek dulu ya. Apakah ada teman-teman yang tidak hadir? Ketua kelas, siapa anggota yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Alhamdulillah, bagus sekali semuanya hadir ya. Walaupun masih dalam keadaan pandemi, tapi tidak boleh menyurutkan semangat kita untuk tetap rajin belajar. Ingat, keberhasilan seseorang itu bukan karena dia orang pintar, tapi keberhasilan diraih dari orang yang mau berusaha. Ingat, your future stay in your head. Masa depanmu ada di tanganmu. Nah, baik, Ibu cek dulu kebersihannya. Sudah bersih kelas kita? Sudah rapi, sudah siap belajar hari ini, nak? Bagus. Coba Ibu mau bertanya, masih ingat kan anak Ibu materi terakhir di kelas 10? Bagus sekali. Siapa yang masih ingat? Tunjuk tangan. Iya, coba Ibu jumroh. Teks geografi, Bu. Betul kan anak Ibu semuanya? Bagus, teks geografi. Coba siapa yang masih ingat apa itu teks geografi? Iya, bagus. Coba Ibu Fatma. Teks yang berisi tentang riwayat hidup seseorang, contohnya riwayat hidup Bapak B.J. Habibie dan Raden Ajeng Kartini dan lain sebagainya, Bu. Ya, tepuk tangan buat teman-teman. Nah, selamat datang di kelas 11. Kalian ada materi baru di semester ganjil ini, yaitu materi pertama mengenai teks prosedur. Ingat anak-anak Ibu semuanya, teks prosedur tidak lepas dari kegiatan kita sehari-hari. Contohnya apa? Cepat katakan, siapa yang bisa menjawab? Ya, bagus sekali anak Ibu yang paling semangat, Ismail. Contoh dari teks prosedur adalah membuat makanan. Iya, bagus. Membuat makanan ada lagi, nak? Ya, coba Ibu Dinda. Contohnya, Bu, sholat, Bu. Bagus. Sholat. Apa lagi? Coba anak Ibu yang Rofinda. Buat lagi KTP. Iya, bagus, pembuatan KTP. Tepuk tangan buat teman-teman. Baik, itulah ya contoh dari teks prosedur. Dari prosedur membuat sesuatu dalam kegiatan sehari-hari. Nah, baik anak-anak Ibu semuanya, sebelum Ibu menyampaikan pembelajaran, nah, ini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai. Nah, ini dia, bisa dibaca kira-kira di slide PowerPoint yang ditampilkan? Bisa, Bu. Oke, nah selanjutnya ini dia tujuan pembelajaran kita. Melalui proses pembelajaran materi teks prosedur dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran discovery learning, anak-anak Ibu semua diharapkan mampu mengkonstruksi atau menjelaskan secara detail. Nah, apa itu pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur, serta terampil merancang pernyataan umum dan tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulisan dengan sikap kritis, kerjasama, dan komunikasi. Paham anak-anak Ibu semuanya? Anak-anak Ibu semuanya, untuk lebih mengembangkan pemahaman anak-anak Ibu semua, anak-anak perhatikan, amati video pembelajaran mengenai teks prosedur yang akan ditayangkan. Silakan perhatikan, disimak dengan baik ya, Nak. Yang diinginkan. Nah, sekarang kita akan beralih kepada bagian-bagiannya di pernyataan umum dan tahapan-tahapan.
Nah, kira-kira apa ya pernyataan umum dan tahapan-tahapan itu? Mari kita bahas lengkapnya. Yang pertama, pernyataan umum merupakan bagian teks yang berisi tentang penjelasan secara umum tentang kegiatan yang A, B, atau tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan merupakan bagian yang berisi tentang langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan sesuatu kegiatan sesuai dengan urutannya. Nah, kelas 11 IPA 4. Mana cara membuat salad buah dengan bahan yang simpel dan menyenangkan? Penasaran dengan ukurannya bagaimana? Lanjut. Salad buah merupakan makanan segar yang terbuat dari berbagai macam buah. Biasanya salad buah dihidangkan sebagai dessert, namun biasanya dengan cara yang sedikit. Oke, cara yang pertama, kita mencuci terlebih dahulu semua buah-buahan dengan air. Air dengan selera masing-masing. Setelah sausnya sudah jadi, kemudian masukkan buah-buahan dalam sausnya sebentar. Dan jadi deh salad buah bikinan aku. Ini Oke, anak-anak ibu. Maka, yang disebut dengan teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan, bahkan langkah-langkah melakukan sesuatu secara berurutan, sehingga menghasilkan sesuatu sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, sekarang kita akan beralih kepada bagian-bagiannya, di pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Nah, kira-kira apa ya pernyataan umum dan tahapan-tahapan itu? Mari kita bahas selengkapnya. Yang pertama, pernyataan umum merupakan bagian teks yang berisi tentang penjelasan secara umum tentang kegiatan yang A, B, atau tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan merupakan bagian yang berisi tentang langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan sesuatu kegiatan sesuai dengan urutannya. dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat salad buah dengan bahan yang simpel dan menyehatkan bagi tubuh. Penasaran dengan tutorialnya bagaimana? Lanjut ke videonya. Salad buah merupakan makanan segar yang terbuat dari berbagai macam buah. Biasanya salad buah dihidangkan sebagai dessert atau makanan penutup. Namun biasanya setiap orang mengonsumsinya tidak hanya sebagai dessert saja, melainkan mengonsumsinya setiap hari. Nah, daripada kita harus membelinya setiap hari, lebih baik kita membuatnya dengan cara yang simpel namun tetap rasanya enak. Berikut cara membuat dessert salad buah yang baik dan benar. Oke, untuk cara yang pertama, kita mencuci terlebih dahulu semua buah-buahan dengan air yang mengalir. Tujuannya agar terhindar dari kuman yang menempel. Setelah buah-buahan tersebut dicuci, kemudian kita potong-potong kecil-kecil sesuai dengan selera masing-masing. Sesudah memotong buah-buahan tersebut, kemudian kita lanjut dengan membuat sausnya. Nah, untuk cara yang pertama, kita parut keju terlebih dahulu. Setelah selesai, kita masukkan mayonaise, susu kental manis, lalu aduk hingga merata. Setelah sausnya sudah jadi, kemudian kita masukkan buah-buahan tadi ke dalam sausnya dan aduk hingga merata. Selanjutnya, kita masukkan salad buah tadi ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Terakhir, kita masukkan keju parut di atas salad buah tersebut. Dan jadi deh salad buah bikinan aku. Ini rasanya enak banget loh guys, seger gitu. Terus susunya juga kerasa, kejunya. Semua sudah diperhatikan? Nah, dari video pembelajaran yang telah ditayangkan, coba informasi apa yang anak ibu dapatkan? Angkat tangan. Iya, silakan anak ibu. Siapa ya? Coba Uswatun. Dalam video itu kita mengetahui dia telah melakukan sesuatu. Iya bagus. Coba anak ibu Desi tambahin nak. Satu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tentang apa yang dimaksud dengan pernyataan umum dan tahap-tahapan dalam teks prosedur. Pernyataan umum adalah sebuah tulisan yang berisi penjelasan mengenai tujuan atau hasil akhir yang nantinya akan dicapai jika seseorang tersebut mengikuti langkah-langkah yang ada pada teks tersebut. Tahap-tahapan pada teks prosedur adalah langkah-langkah prosedur yang wajib atau harus diikuti agar mencapai tujuan yang diinginkan dengan tepat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya, anak-anak ibu semua sudah memahami konsep dari materi teks prosedur. Nah, untuk itu kita akan menanyakan kembali video yang kedua. Anak-anak ibu semua, kalian merancang pernyataan umumnya dan merancang tahapan-tahapan yang ada di dalam video yang akan ditampilkan. Silakan diperhatikan videonya. Anak-anak ibu semuanya, perhatikan video yang kedua ini. Tugas anak-anak semua nanti kalian merancang mana pernyataan umum dan mana tahapan-tahapannya. Silakan diamati. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat prosedur pembuatan martabak terendul. Apa itu terendul? Martabak terendul mantul. Di sini ada bahannya yaitu untuk jika membuatnya itu
tadi ke dalam kuali. Nah, ratakan sehingga membentuk bundaran atau lingkaran, dan setelah itu tunggu beberapa menit hingga matang. Setelah itu angkat, lalu siap disajikan. Ya, tepuk tangan buat kelompok. Baiklah, dari presentasi kami, adakah teman-teman yang ingin bertanya? Ayo, Bu. Apakah pembuatan martabak telur yang ada video tersebut adalah termasuk prosedur kompleks? Baik, terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 3 akan dijawab oleh Putri Hasan. Tidak, konteks karena saya akan menjawab pertanyaan dari Fatma. Apakah teks prosedur yang ditayangkan ini termasuk teks prosedur kompleks? Tidak, karena teks prosedur itu termasuk dalam teks prosedur sederhana. Karena saya akan menyempurnakan jawaban dari teman Putri Hasanah. Ini tidak termasuk prosedur kompleks, namun ini termasuk prosedur sederhana. Karena dalam video ini cara atau pembuatannya itu dengan langkah-langkah yang sederhana, bukan yang rumit. Karena langkah-langkah yang rumit itu termasuk prosedur kompleks. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menanggapi bagaimana presentasi kelompok 2. Ya, menurut saya presentasi kalian hari ini cukup bagus, hanya saja sedikit kaku, jadi sulit untuk dipahami apa yang kalian katakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah memberi masukan dan saran. Semoga presentasi kami dapat menambah wawasan kita semua. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu semuanya, bagus sekali presentasi teman-teman kami yang telah tampil tadi. Nah, Ibu sangat mengapresiasi dari kelompok 2, Ibu beri nilainya 88 dengan keaktifannya yang bagus, dan partisipasi dari anak-anak semua sudah Ibu masukkan di daftar penilaian. Nah, anak-anak Ibu semuanya, dari pembelajaran kita hari ini siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Angkat tangan. Nah, oke, bagus sekali. Coba Ibu Ayu. Yang dapat saya simpulkan dari materi kita hari ini yaitu tentang teks prosedur adalah bahwa teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan yang harus ditempuh untuk membuat sesuatu sesuai dengan yang diinginkan. Dan di dalam teks prosedur juga terdapat pernyataan umum yang berisi tujuan untuk melakukan langkah-langkah tersebut. Dan juga terdapat tahapan-tahapan yang berisi langkah-langkah untuk membuat sesuatu sesuai dengan yang diinginkan dengan urut dan benar. Sekian dari saya. Ya, tepuk tangan buat bagus sekali ya. Bagus sekali, Ayu sudah mampu menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Bagus sekali, Nah, hari ini Ibu mau bertanya, sudah pahamkah anak-anak Ibu semua tentang teks prosedur? Ya, bagaimana anak-anak semua pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa memberikan komentarnya? Ya, silakan Dinda. Menurut saya, Bu, pelajaran hari ini sangat menyenangkan, dan dengan adanya pelajaran hari ini saya bisa paham tentang apa itu teks prosedur dan apa isi-isi di dalam teks prosedur tersebut. Iya, bagus, tepuk tangan buat kita. Bentar ya, oke. Kalau memang sudah paham pembelajaran hari ini, Ibu mau tes sekali lagi. Coba kira-kira siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, di dalam teks prosedur ada pernyataan umum dan ada tahapan-tahapannya. Kira-kira apa itu pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur? Siapa yang bisa jawab? Iya, silakan. Bagus sekali ya, banyak yang angkat tangan. Coba naik sesuatu dulu. Silakan berdiri, Nak. Saya akan mencoba menjawab kuis dari Ibu. Yang pertama itu, apa pernyataan umum
biasanya ini berisi tujuan dalam melakukan sesuatu itu apa, gitu kan? Dan yang kedua itu apa itu tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Tahapan-tahapan adalah langkah-langkah atau cara yang dilakukan secara berurutan sehingga menghasilkan sesuatu yang tepat dan sesuai dengan keinginan kita sendiri. Iya, bagus sekali. Masya Allah, bagus sekali Uswatu. Nah, inilah yang harus kalian contoh anak ibu semuanya, harus tetap rajin belajar. Sekali lagi ibu ingatkan anak-anak ibu semuanya, your future stay in your hand. Masa depanmu ada di tanganmu. Maka bersungguh-sungguh anak belajar untuk meraih cita-cita. Nah, baik. Karena sudah di penghujung waktu, pembelajaran kita sudah mau selesai. Ibu ingin menyampaikan materi pembelajaran kita selanjutnya mengenai materi teks eksplanasi. Apa nak? Teks eksplanasi. Iya, bagus, teks eksplanasi. Nah, untuk itu kamu harus lebih rajin lagi belajar di rumah. Baik, ketua kelas, coba pimpin doa nak. Siap, Brak. Sebelum kita pulang, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Kepada ibu guru kita, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi pembelajaran kita dengan mengucapkan Alhamdulillah. Sekarang semangat, semangat.